Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan, selamat datang kembali di kanal YouTube Muara Petang. Dan kami segenap kru Muara Petang mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-77. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempertahankan kemerdekaan tersebut, bukan malah sebaliknya. Dan para kawan-kawan, selamat menyaksikan. Tidak terasa kita sudah memasuki kemerdekaan yang ke-77 tahun, Pak Mul. Dan alhamdulillah di Agustus ini kita nuansa kemerdekaan, kita akan membahas dengan Pak Mul kembali dengan topik yang bagus untuk disampaikan, Pak Mul, yang berkaitan dengan kemerdekaan dan juga tentang krisis kepemimpinan, Pak Mul, krisis keteladanan, dan juga yang agak sensitif, Pak Mul, ya sistem orang dalam itu. Dan tidak berpanjang lebar, kita akan membahas dan mengupas tuntas hari ini tentang tema tersebut bersama Pak Mul. Dan Pak Mul sendiri adalah salah satu juriat, Pak Mul, pahlawan perintis kemerdekaan di Samudra, yaitu Haji Muhammad Arsyad, yang mana yang sudah dibahas di video. Tinggal scroll kawan-kawan, di bawah videonya ada itu tentang biografi Haji Muhammad Arsyad. Dan Pak Mul, untuk awalan, apa sih Pak Mul arti kemerdekaan tersebut dan bagaimana implementasinya? Apakah implementasi kemerdekaan tersebut dengan cara kita mengadakan lomba, contohnya seperti panjat pinang, balap karung dan lain sebagainya? Apakah kemerdekaan itu pengimplementasinya seperti itu, Pak Mul? Ya, oke, baiklah. Kita memulai diskusi kita ini dengan makna kemerdekaan. Ya. Makna kemerdekaan itu paling tidak yang kita kenal adalah dua. Ada dua dimensi dari makna kemerdekaan. Yang pertama, euforia. Euforia itu adalah rasa bahagia, Perayaan, rasa senang, artinya perasaan terlepas dari satu penjajahan. Artinya euforianya. Nah, ketika kita berbicara tentang euforia, maka tidak bisa kita hindari adanya pesta kemenangan, adanya hura-hura sebagai pelampiasan rasa bahagia itu. Tapi di sisi lain juga euforia itu bisa menimbulkan nilai-nilai yang positif seperti syukuran yang dilakukan oleh umat-umat beragama dengan cara mereka masing-masing. Nah, itu adalah yang bersifat euforia. Yang dimensi kedua adalah kemerdekaan dalam arti merebut kembali apa-apa yang telah selama ini dirampas oleh bangsa penjajah. Nah, itu biasanya yang melakukan hal ini adalah kaum-kaum pemikir. Kaum-kaum pemikir, tokoh-tokoh bangsa, politikus, dan para pejuang-pejuang yang memang menjadikan momentum kemerdekaan ini sebagai momentum untuk bangkit dan meraih kejayaan. Artinya mereka tidak ada euforia, bagi kalangan tersebut, tapi mereka segera menangkap momentum ini dan segera mengimplementasikannya dalam berbagai bidang, yang mana bidang itu tujuannya adalah untuk bagaimana lagi menjadikan negara kita ini sebagai negara yang jaya. Nah, itu dua dimensi dari kemerdekaan. Jadi ada dua dimensinya, Pak Mul. Jadi dalam kemerdekaan ini, Pak Mul, kita beralih sedikit keluar daripada kemerdekaan. Apakah memang benar kita sekarang ini, Pak, memasuki fase yang namanya krisis kepemimpinan ataupun krisis keteladanan? Karena kita lihat dalam beberapa pekan ini kan memang ada namanya krisis itu. Apakah memang benar kita sudah memasuki fase tersebut? Ya, memang usia kemerdekaan kita yang 77 tahun ini memang dibandingkan dengan negara-negara maju, kita relatif masih muda.
belum mencapai 100 tahun dibandingkan dengan Amerika dan sebagainya. Tapi bukan itu yang jadi alasan bahwa kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan dari multidimensi. Nah, sekarang kita menyadari bahwa bangsa kita ini sedang mengalami keterpurukan dalam berbagai dimensi, krisis multidimensi. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah kita memang benar sedang mengalami krisis keteladanan dan krisis kepemimpinan? Nah, jadi fokus kita adalah pada krisis keteladanan dan krisis kepemimpinan. Keteladanan dan kepemimpinan ini sebenarnya adalah satu jiwa, tapi bisa diartikan juga dua bersaudara, satu keteladanan dan satu kepemimpinan, karena keduanya ini bisa melepaskan diri. Nah, sekarang kita ke belakang dulu, kita berbicara tentang sejarah tentang keteladanan. Jadi sejarah tentang keteladanan. Sejarah kita sudah menunjukkan adanya tokoh-tokoh teladan bangsa. Tokoh-tokoh bangsa yang memiliki sifat-sifat keteladanan yang sebenarnya bisa dijadikan referensi lah bagi generasi-generasi sekarang. Tapi faktanya kita bukannya menjadikan referensi tokoh-tokoh teladan tersebut, malah menenggelamkannya dan menggantinya dengan paradigma bernegara, paradigma dalam berbangsa dan bernegara. Apa paradigma itu? Paradigma itu yang paling jelek adalah bahwa segala sesuatu bisa dibeli. Paradigma yang seperti itulah yang menghancurkan bangsa. Segala sesuatunya bisa dibeli. Kalau kita berbicara sebagai contoh saja, ketika ada orang asing datang ke negara kita, saya sebagai pejabat, saya bilang, bagaimana di negara Anda ini untuk menjalankan satu bisnis? Lalu saya menjawab, di negara kami ini gampang, segala sesuatu bisa dibeli. Artinya paradigma kita seperti itulah yang memancing orang-orang jahat dari negara luar kita untuk menancapkan kuku-kuku penjajahannya di bidang ekonomi, bahkan di bidang pertahanan dan di bidang, artinya bisa terjadi kita akan kembali dijajah oleh bangsa asing. Tapi dalam bentuk yang jauh lebih cerdas. Artinya cerdas itu adalah sebagai contoh, kita tanpa sadar bahwa kita ini dipasok dengan narkoba ke negara kita dengan harga murah. Tujuannya apa? Menghancurkan generasi kita. Generasi kita dihancurkan sehingga sedangkan generasi yang sekarang ini saja paradigmanya itu tadi, apa saja bisa dibeli. Nah, generasi yang di belakang ini dihancurkan, maka hancurlah kita, tidak bisa berbuat apa-apa kita sebagai generasi untuk bertahan bangsa kita. Nah, jadi krisis multidimensi, krisis multisektor yang terjadi mulai dari ketokohan, kepemimpinan. Jadi ketokohan dan kepemimpinan itu sekarang sedang mengalami krisis keteladanan. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa antara kepemimpinan dan keteladanan itu bisa menjadi satu jiwa, tapi bisa juga menjadi dua bersaudara. Nah, kita memberikan contoh. Krisis kepemimpinan yang dimaksud itu adalah bagaimana seseorang atau satu kelompok yang memiliki ambisi untuk memimpin satu daerah, memimpin satu negara, memimpin sebuah organisasi, bahkan memimpin sebuah organisasi agama, sudah mengalami krisis luar biasa. Apa itu krisis? Ya, itu tadi, paradigma segala sesuatu bisa dibeli. Nah, jadi kita bisa menyaksikan
pemimpin daerah yang baru saja dilantik dengan mengucapkan sumpah dengan kitab suci di atas kepala, berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa itu adalah sumber dari segala kebaikan sebenarnya. Tapi ikrar atau sumpah tersebut hanya menjadi acara seremonial. Itulah yang membuat seorang pemimpin itu ketika dia selesai disumpah, dia sudah menyusun rencana-rencana, rencana jahat selama kepemimpinannya. Yang dimaksudkan dengan rencana jahat itu adalah misalnya kalau kita mengenal hasil pilkada. Hasil pilkada dilantiklah seorang pemenang menjadi kepala daerah, apakah itu gubernur atau wali kota atau bupati. Ketika mereka setelah selesai dilantik, itu sudah banyak mantan tim sesnya datang mengajukan proposal proyek dan sebagainya. Sehingga mereka susunlah satu strategi bagaimana pembangunan di daerah ini, pelakunya adalah orang-orang dari mereka itu sendiri. Nah, jadi pelakunya dari orang-orang mereka itu sendiri yang tadinya memiliki andil dalam memenangkan seorang pemimpin daerah. Itu satu krisis kepemimpinan seperti itu. Dan kepemimpinan yang seperti itu sudah pasti berasal dari proses demokrasi yang kotor. Apa yang dimaksud dengan proses demokrasi kotor adalah memperoleh kepemimpinannya dengan cara money politik, yaitu dengan cara money politik itu tidak harus dengan kata uang. Money politik itu dalam bentuk janji, dalam bentuk janji tapi yang bersifat materi. Itu juga sudah masuk kategori money politik. Nah, artinya ketika seseorang calon pemimpin datang ke satu komunitas, kalau saya menjadi pemimpin daerah ini akan saya bangunkan itu, akan saya bantu itu yang kekurangan sebagainya. Tapi ketika dia berbicara seperti itu, dia tidak memiliki wawasan bahwa apa yang dia janjikan itu adalah dalam satu pemerintahan daerah tidak termasuk skala prioritas. Tapi ketika dia sudah berjanji, berarti dia terhutang janji dengan orang. Dan orang yang dijanjii ini karena merupakan keuntungan bagi mereka, akhirnya mereka tidak memiliki argumentasi. Bapak calon, kami tidak memerlukan bantuan Bapak seperti itu. Yang kami perlukan adalah Bapak bisa lebih peduli lagi terhadap permasalahan-permasalahan. Kami tidak memerlukan materi. Nah, andai kata masyarakat bisa menjawab seperti itu, maka kita bisa terhindar dari proses manipulatif. Tapi yang terjadi apa? Kita menerima terus apa yang pemberian orang, menerima terus. Ada satu ungkapan yang saya sangat tidak sepakat ya. Ketika dalam satu pemilihan apapun itu, pileg atau pilkada ataupun pilpres, kalau ada proses money politik, terima saja uangnya, jangan pilih orangnya. Kan kita mengenal hal itu. Terima uangnya, terima sembakonya, jangan pilih orangnya. Tetap saja di dalam keyakinan kita umat yang beragama, bangsa Indonesia ini adalah bangsa beragama. Bukan bangsa sekuler, bukan bangsa yang tidak beragama. Artinya ketika kita tahu bahwa seseorang itu memberikan uang kepada kita dengan tujuan agar kita memilih dia, maka ketika kita menerima amplop atau materi apapun yang dia berikan, berarti kita sudah masuk menerima suap. Perkara kita tidak memilih dia, itu dosa lain lagi. Dosa lain lagi artinya kita berkhianat. Jadi dua dosa yang diterima orang yang
yang memiliki prinsip terima uangnya jangan pilih orangnya itu memiliki 2 dosa ketimbang orang yang menerima suap dan mencoblos orang yang mengasih. Hanya 1 dosanya menerima suap. Tapi ketika dia menerima amplop jangan pilih orangnya itu 2 dosa. Dosa yang pertama dia menerima karena dia sudah jelas-jelas tahu bahwa itu adalah suap untuk membeli suaranya. Tapi ketika di TPS dia hianati orang tersebut kan dosanya 2. Mereka berpikir itu baik, tidak mendidik, sama sekali tidak mendidik. Kalau mau mendidik, tolak pemberiannya. Walaupun yang datang itu adalah figur yang memang baik. Tapi ada jenis bantuan-bantuan yang memang kita tidak perlu nolak. Artinya budaya Indonesia, budaya kita bangsa Indonesia itu ketika kita melakukan silaturahim pasti ada buah tangan. Nah, ada pemberian-pemberian yang bersifat buah tangan karena silaturahim, karena boleh jadi hanya ketemu dengan orangnya 5 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Kita membawakan buah tangan yang berkaitan dengan keperluan-keperluan mereka itu tidak masalah. Apalagi kalau figur yang datang ini bukan figur yang suka membeli suara, artinya itu tidak masalah. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda. Berbeda dengan orang yang datang memang karena tidak memiliki kompetensi sebagai pemimpin, jadi dia langsung lempar kaos, lempar amplop dan sebagainya, asal orang memilih dia. Nah itu tadi krisis yang kita hadapi dalam kepemimpinan, khususnya kepemimpinan daerah. Nah sekarang itu juga terjadi di organisasi kemasyarakatan, organisasi adat, organisasi agama. Di dalam organisasi agama dan juga di dalam organisasi kemahasiswaan. Itu pasti terjadi karena selalu saja ada manusia yang memiliki karakter-karakter ambisius tapi tidak didukung oleh kompetensi. Nah, krisisnya di mana? Di mana jahatnya krisis ini? Krisis demokrasi, cara berdemokrasi yang buruk, yaitu yang digambarkan dengan money politik ini, secara otomatis menyingkirkan figur-figur yang memang memiliki kompetensi, figur-figur yang memang memiliki jiwa amanah, figur-figur yang memang memiliki kematangan berpikir, yang potensi sebagai pemimpin, itu akan tersingkir. Kenapa? Karena mereka tidak ingin melakukan money politik. Sementara masyarakat yang dia hadapi adalah masyarakat yang sudah terbiasa dengan money politik. Nah itulah kita menyaksikan kasihannya si A itu tidak terpilih lah padahal orangnya luar biasa. Itu dia adalah korban dari demokrasi yang buruk. Nah itulah kenapa kita harus menyebutnya ini adalah suatu krisis. Krisis ini ibaratnya satu logam itu kita ambil dari dalam tanah yang penuh dengan karat. Bagaimana membersihkan? Masih bisa dibersihkan. Ada zat yang bisa melunturkan karat. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Jadi kita harus melahirkan zat-zat yang bisa melunturkan karat krisis itu. Itu kita berbicara krisis kepemimpinan. Sementara krisis keteladanan itu adalah satu sikap seorang pemimpin atau seorang public figure atau seorang tokoh negara, tokoh agama dalam menjalankan amanah yang dia terima. Apakah dia itu pemimpin, apakah dia itu hanya sebagai pejabat biasa. Jadi dia harus memberikan keteladanan. Apa yang dimaksudkan dengan keteladanan? Keteladanan itu adalah sudah pasti perilaku jujur, perilaku yang tidak hianat, perilaku yang memberikan contoh kebaikan kepada masyarakat, tidak menyembunyikan keburukan, tidak menyembunyikan satu keburukan, dan juga selalu berusaha menyebarkan kebaikan. Itu adalah sifat keteladanan. Sifat keteladanan ini bisa kita lihat dengan seseorang, katakanlah banyak di Indonesia masih ada tokoh-tokoh
yang memiliki sifat-sifat keteladanan itu salah satu contohnya adalah misalnya ketika seseorang yang memiliki popularitas yang luar biasa, memiliki pengikut-pengikut yang luar biasa, khususnya di bidang agama, bidang dakwah itu, tapi diiming-imingi oleh satu kelompok komunitas atau partai politik untuk dijadikan pemimpin satu daerah. Artinya mereka itu hanya memanfaatkan popularitasnya saja untuk menaikkan elektabilitas partainya atau untuk menyelamatkan kelompoknya. Jadi mereka merekrut orang yang sudah memiliki popularitas dan di mata masyarakat dikenal sangat amanah. Tapi si figur ini tahu apabila dia bergabung dengan kelompok tersebut, maka apa yang selama ini dia bangun akan hancur untuk kepentingan kelompok tersebut. Sehingga dia secara tegas menolak iming-iming jabatan dan sebagainya. Nah, itulah contoh sederhana dari sebuah keteladanan seorang pejabat, seorang pemimpin dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin juga mungkin jarang tidak kita ketahui hal-hal seperti itu, yang mungkin seorang bupati diajak oleh pengusaha hitam lah istilahnya, pengusaha yang korup atau mafia, mengajaknya untuk kongko-lingkong membuat satu kebijakan yang akan memuluskan bisnis mereka, tapi dia dengan tegas menolaknya karena ini akan sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Masih banyak pemimpin-pemimpin yang bersikap seperti itulah keteladanan dari seorang pemimpin. Jadi krisis kepemimpinan itu tadi menghilangkan sikap keteladanan dari seorang pemimpin. Jadi antara krisis tadi dengan keteladanan tadi pasti saling bertabrakan. Andai kata kita memiliki tokoh-tokoh yang bisa diteladani, maka secara otomatis kita tidak menghadapi krisis dalam kepemimpinan. Mungkin itu seperti itu. Ya. Sangat menarik Pak Mo sudah menjelaskan tentang krisis kepemimpinan dan keteladanan. Kita tarik sedikit Pak Mo ke belakang. Tadi disebutkan Pak Mo kayak organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi kemahasiswaan itu sudah mengalami krisis juga. Dan apakah yang benar-benar memang sudah memasuki dalam dimensi atau sektor itu ataupun yang lainnya Pak Mo? Dan bagaimanakah kita menanggapi tentang solusi tentang kekrisisan tersebut Pak Mo? Ya, kita kadang-kadang dulu dalam beberapa tahun kita ramai tentang krisis atau kisruh yang terjadi di dalam kepemimpinan PSSI misalnya, organisasi persepak bolaan nasional. Beberapa tahun, mungkin 10-an tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu terjadi kisruh. Dan kisruh itu pemicunya adalah krisis. Kenapa? Karena figur yang memimpin dianggap tidak amanah. Tapi celakanya figur yang dianggap tidak amanah ini sebenarnya bukan murni disuarakan oleh pihak yang penentang, tapi mereka ini hanya mencari cacat celak pemimpin yang sekarang, padahal pemimpin yang kelompok mereka juga sebenarnya punya cacat celah. Jadi motivasinya adalah hanya ingin merebut kekuasaan. Jadi ada kisruh di dalam satu organisasi itu yang murni karena kejoliman pemimpinnya terjadi kisruh, sehingga muncullah suara-suara penentangan dan suara-suara untuk mengganti kepemimpinan. Itu memang murni karena si pemimpin yang ada sekarang dalam sebuah organisasi itu memang melakukan tindakan-tindakan yang hianat atau tindakan-tindakan
yang tidak sesuai dengan taruhlah dalam organisasi itu ADART. Nah itu. Nah yang kedua itu tadi adalah motivasinya hanya ingin merebut kekuasaannya saja. Artinya ketika kelompok mereka pun yang berkuasa akan melakukan kejoliman yang serupa tapi dalam bentuk yang lain. Nah jadi ada itulah krisis. Kenapa? Krisis yang terjadi itu di dalam satu organisasi itu bukan murni karena ingin memperbaiki, tapi hanya untuk mengambil alih. Artinya kelompok mereka yang harus berkuasa. Begitu juga di organisasi keagamaan. Dalam organisasi keagamaan kalau kita mau putar ulang lagi video-video atau di berita-berita kan ada organisasi keagamaan yang terjadi kisruh dan sebagainya. Coba kita lihat dalam organisasi keagamaan terjadi juga money politik untuk membeli suara-suara cabang-cabangnya di daerah-daerah. Itu organisasi keagamaan. Itulah sebabnya bayangkan kalau tokoh-tokoh agama saja di negara kita ini melakukan proses demokrasi yang buruk seperti itu, apa yang kita harapkan? Dari mana kita bangkit? Sedangkan kebangkitan suatu bangsa itu dimulai dari semangat yang murni dalam diri. Yang semangat murni itu bisa didukung oleh keyakinan dalam beragama. Istilah kita sekarang adalah ketakwaan. Nah sekarang krisis itu sudah jelas berawal dari kepemimpinan atau manusia-manusia yang kadar ketakwaannya sangat rendah. Itu penyebab krisis-krisis itu. Nah jadi itu tadi di organisasi olahraga. Di dalam partai politik juga coba lihat terjadi hal-hal yang kisruh saling jegal dan sebagainya. Dan ya termasuk yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya dalam pemberitaan di dalam satu institusi negara kita itu terjadi kisruh. Pokok permasalahannya bukan apa yang terjadi yang diberitakan, tapi karena kisruh di dalam institusi itu yang menyebabkan permasalahan ini menyeruak keluar. Nah, jadi dari situlah kita bisa melihat fakta dari adanya krisis kepemimpinan. Sudah pasti itu diawali dari krisis kepemimpinan. Siapa pemimpin puncak? Kalau pemimpin puncaknya memang orang yang benar-benar amanah, orang yang benar memiliki jiwa keteladanan, dia sanggup mundur. Kalau dia tidak berhasil menyelesaikan satu permasalahan, dia akan mundurkan. Banyak presiden-presiden, pemimpin-pemimpin negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki dasar agama. Misalnya kayak seperti di Jepang. Di Jepang, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri di Eropa segala macam. Itu kan sebenarnya mereka sekuler. Tapi ketika ada satu krisis dia tidak mampu menyelesaikan, dia mundur. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai pemimpin teladan? Ya belum tentu, tapi kita bisa meneladani sikapnya pada saat itu. Ketika dia tidak mampu menyelesaikan satu krisis di dalam negaranya, dia mundur. Perkara siapa yang menggantikannya dia tidak mempermasalahkan. Yang penting saya tidak berhasil, saya harus mundur, saya tidak pantas menjadi pemimpin. Nah itulah keteladanan yang semestinya ada di dalam kepemimpinan di Indonesia ini. Tapi saya tidak bisa memberikan contoh yang mana, tidak dapat contoh saya perilaku seperti itu, kecuali ketika kita balik ke belakang ke sejarah. Nah itu. Tadi contohnya memang tidak bisa kita lebarkan, tapi solusi untuk menghindari krisis itu bagaimana, Bang? Nah sekarang solusi bagaimana supaya kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang amanah dalam artian tidak harus amanah dalam artian agamis.
Amanah dalam pengertian agama itu pasti bertakwa. Tapi amanah dalam artian bernegara itu adalah melaksanakan janji-janjinya, apa yang dia janjikan. Misalnya janji tidak korupsi, berarti dia siap memberantas korupsi di lingkaran kepemimpinannya. Janji melaksanakan pembangunan di bidang A, di bidang B dan sebagainya. Memang dia tunjukkan dengan program kerjanya yang dilakukan pada saat kepemimpinannya. Nah, itu amanah. Dan bagaimana solusinya agar kita bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki keteladanan. Satu-satunya cara adalah yang pertama, dan itu memang wajib, adalah kita memang harus melahirkan atau mengangkat tokoh-tokoh yang memang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam artian sebagaimana selalu dalam sumpah itu adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan dalam artian sebenar-benarnya. Dari mana kita bisa memperolehnya? Sudah pasti itu dari rumah tangga. Jadi untuk melahirkan pemimpin yang amanah dan memiliki keteladanan itu adalah proses pertama adalah pendidikan di dalam rumah tangganya, memang mendidik satu generasi yang memang benar-benar bertakwa. Yang kedua, proses-proses pendidikannya di sekolah-sekolah formal harus benar-benar diawasi dan dilakukannya dengan cara-cara yang wajar. Misalnya sangat sederhana ketika kita melihat anak kita berorganisasi di sekolah yang kita kenal dengan OSIS, atau di kemahasiswaan dia di badan eksekutif atau apa namanya itu di dalam kemahasiswaan. Nah, kita tetap kita awasi, kita lakukan komunikasi apa yang kamu lakukan, bagaimana proses-prosesnya di sana. Nah, jadi kita bisa menanamkan sikap mental yang jujur dan amanah pada anak. Itu proses untuk dalam rangka melahirkan generasi yang amanah dan generasi yang memiliki keteladanan. Nah, di dalam satu sistem bernegara atau sistem pemerintahan, tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan adalah memperkuat lembaga anti korupsi. Memperkuat lembaga anti korupsi, membersihkan lembaga-lembaga institusi penegak hukum. Membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum. Yang ketiga adalah bagaimana ketika seorang pejabat itu gagal dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada dia. Misalnya seorang presiden melantik menteri yang tujuannya untuk meningkatkan produksi tani misalnya dalam 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun itu ternyata tidak ada peningkatan signifikan, ada 2. Yang satu, si menterinya yang mengundurkan diri karena saya tidak mampu melaksanakannya apapun alasannya. Yang kedua, presidennya harus tegas. Berdasarkan analisa dari tim ahli saya, kamu tidak mampu melaksanakan apa yang saya perintahkan, maka kamu harus legowo, saya reshuffle, saya berhentikan. Nah, 2 sikap itu harus benar-benar dimulai dari sekarang, maka kita akan bisa bangkit dari krisis kepemimpinan tersebut. Tapi yang kalaupun itu tidak terjadi, ada 2 lembaga ini yang harus diselamatkan. Lembaga anti korupsi dan lembaga penegak hukum. Lembaga anti korupsi dan lembaga penegak hukum. Kalau apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, ketika satu institusi itu sangat bobrok dan penuh dengan mafia, maka biasanya dia akan
menjangkitkan kebobrokan itu ke institusi-institusi lain yang berkaitan. Nah itulah yang menjadi penyebab kebobrokan krisis-krisis kepemimpinan dan krisis keteladanan ini. Jadi kalau kita mau mencari solusi, harus minimal 2 institusi ini kita bersihkan dari perilaku-perilaku mafia lah istilahnya. Kita bisa mendengar seperti di KPK ada mafia kasus. Artinya proses penangkapan terhadap perilaku korupsi itu hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan pesanan. Tindakannya betul, menangkap koruptor. Tapi karena ini pesanan, maka niatnya bukan ingin membersihkan negara dari korupsi, tapi hanya ingin melaksanakan pesanan orang, pesanan kelompok tertentu. Nah itulah yang terjadi. Di penegakan hukum juga seperti itu. Melakukan penindakan hukum benar. Ketika seseorang itu ditangkap dengan dakwaan melanggar pasal ini, memang bisa dibuktikan ada 2 alat bukti menyebabkan seseorang itu ditangkap misalnya. Dan setelah dibuktikan memang tidak bisa dipungkiri 2 alat bukti itu memang ada. Tapi yang terjadi adalah penangkapan atau proses hukum terhadap seseorang ini dilakukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan penegakan hukum. Yang namanya yang kita kenal sekarang adalah tebang pilih. Nah itulah yang terjadi. Jadi solusinya adalah bersihkan penegakan hukum kita dari proses tebang pilih dan pesanan. Bersihkan lembaga anti korupsi kita dari perilaku tebang pilih dan hasil pesanan. Jadi mereka benar-benar menutup mata. Oh ada terjadi misalnya KPK, ada terjadi korupsi di sana berdasarkan laporan. Jangan menanyakan siapa anak siapa. Langsung. Nah, sergap. Di sana ada korupsi. Jangan ditanya itu kelompoknya siapa. Sergap. Begitu juga institusi penegakan hukum lainnya. Jangan ditanya, waduh berat saya ini di belakangnya anu. Nah sikap seperti itulah yang membuat krisis kita ini tidak bisa kita lepaskan. Jadi itu solusinya memang sudah pasti. Solusinya adalah kita harus melahirkan pemimpin yang amanah dan tegas. Selama kita tidak bisa melahirkan pemimpin amanah dan tegas, krisis ini tidak akan pernah bisa kita atasi. Benar. Tadi Pak Mul menyinggung masalah demokrasi, Pak. Jadi demokrasinya itu memang benar, Pak Mul. Cuma proses dalam demokrasi tersebut yang dipertanyakan. Apakah di dalam istilahnya kotor dalam proses demokrasi itu salah satu faktor melahirkan dalam artian sistem orang dalam, Pak Mul. Jadi ketika proses demokrasi yang tidak baik, apakah hal tersebut melahirkan namanya sistem orang dalam, dan apakah memang benar adanya di dalam pemerintah itu istilah sistem orang dalam? Ya memang demokrasi yang kotor, demokrasi atau kepemimpinan yang dilahirkan dari sebuah proses manipolitik itu pasti selalu membawa adanya anasir-anasir buruk. Anasir-anasir buruk itu kita kenal dengan praktek kelompok atau orang dalam. Nah, jadi dalam hal ini adalah ya seperti saya gambarkan tadi. Ketika seorang calon kepala daerah dengan modal yang besar, dia menghamburkan uang ke pelosok-pelosok di mana calon-calon lain tidak mampu menjangkaunya, tapi dia mampu menjangkaunya oleh tim suksesnya. Dan tim suksesnya ini setelah berhasil dan faktanya pada saat pemilihan memang dia memperoleh suara terbanyak. Artinya demokrasi memang jalan. Orang yang datang ini melakukan pemilihan tidak karena dengan todongan senjata segala macam saya mencoblos ini, tapi karena memang proses dibeli
dibeli sejak awal sudah dibeli, dan dia yang ada di otaknya, di benaknya itu adalah si A saja. Jadi si A itu menang memang dalam proses demokrasi. Demokrasi itu adalah suara terbanyak. Nah, tapi suara yang diperoleh itulah dengan cara membeli, dengan cara-cara yang tidak sepantasnya masyarakat itu memilih seseorang itu berdasarkan kompetensi, kapabilitas, berdasarkan kejujuran, berdasarkan latar belakang ketakwaan dan sebagainya. Tidak berdasarkan itu, tapi hanya berdasarkan apa yang telah diberi. Nah, jadi sekarang kaitannya kepada kepemimpinannya. Nah, orang yang menjadi pemimpin dari proses tersebut, dari proses yang demokrasi yang buruk tersebut, sudah pasti sudah bisa dipastikan akan menghasilkan kepemimpinan yang korup. Korup itu kan artinya busuk. Korup itu dalam bahasa Inggris kan rusak. Rusak itu rusak dalam artian korup. Makanya korup itu kita kenal di sini adalah korupsi itu selalu duit, disuap, menggelapkan uang dan sebagainya, terlalu sempit. Padahal yang dimaksudkan dengan korup itu adalah yaitu tadi kepemimpinannya. Contoh, karena dia sudah memiliki tim sukses, dan tim sukses itu kalau yang berasal dari pegawai negeri, maka dia angkat menjadi jabatannya naik jabatan, dia memimpin satu jabatan. Walaupun dalam proses politik kita haram pegawai negeri untuk berpolitik, tapi kita bukan rahasia lagi bahwa mereka itu berpolitik dalam hal kebijakan dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini akan menjadi bukan saja tim sukses pada saat pemilihan, tapi menjadi tim sukses dalam menyukseskan pundi-pundi uang untuk pemimpin tersebut. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, tim sukses yang bukan berasal dari pegawai negeri itu biasanya berasal dari kontraktor, berasal dari mitra-mitra kerja. Nah, mereka inilah yang akhirnya sebagai balas jasa diberikan proyek-proyek oleh si pemimpin daerah tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan praktek orang dalam. Artinya sebagai contoh, ketika kita seorang kontraktor ikut tender untuk melaksanakan pembangunan jalan, misalnya jalan antar kecamatan. Karena kita ini adalah mantan tim sukses ketika pemilihan kepala daerah tersebut, maka kita punya channel di dalam. Yang dimaksudkan dengan orang dalam tersebut, kita menghubungi orang dalam. Yang orang dalam itu tadi adalah orang yang telah dinaikkan jabatannya di pemerintahan daerah oleh si pemimpin ini tadi. Kamu hubungi saja itu. Nah, terjadilah koneksi seperti itu. Dilakukanlah rekayasa yang akhirnya pemenang tender itu adalah si ex tim sukses ini tadi. Nah, itulah orang dalam artian orang dalam yang sangat negatif. Walaupun orang dalam itu tidak harus banyak, orang dalam itu yang positif itu adalah untuk hal-hal yang misalnya penyelesaian masalah-masalah yang bersifat untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak masalah kita untuk agar permasalahan ini bisa cepat selesai, kita harus memiliki koneksi dengan orang dalam. Jadi orang dalam itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau orang dalam yang berasal dari tim sukses yang memang diangkat jabatannya hanya karena pertimbangan dia bekas tim sukses, kontraktor yang memenangkan tender tadi dimenangkan karena latar belakang dia mantan tim suksesnya, maka itulah proses kepemimpinan dan kebijakan yang korup namanya. Jadi korup dia.
Korup itu adalah dia tidak melaksanakan satu kebijakan berdasarkan kewajaran prosedur yang memang sedang berlaku. Misalnya contohnya juga perekrutan pegawai. Perekrutan pegawai juga pertimbangan utamanya adalah dia ini apa? Bekas kita bermain dengan orang dalam aja. Artinya dia masuk menjadi pegawai itu dengan mendatangi orang dalam. Nah, orang dalam artian negatif itu tadi adalah ini bekas teman saya sama tim sukses dengan si kepala daerah itu. Jadi itulah yang terjadi. Akhirnya pegawai-pegawai yang direkrut itu bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitasnya, tapi hanya berdasarkan dekat dengan orang dalam. Itulah akhirnya apa yang bisa diharapkan dari pemerintahan daerah itu tadi adalah dia memiliki personel yang tidak mampu melaksanakan satu kebijakan. Karena memang bukan berasal dari kompetensi, tapi berdasar dari kedekatan. Jadi akhirnya pembangunan sarana jalan, pembangunan secara sarana-sarana kemasyarakatan itu dilaksanakan secara amburadul. Itu dampaknya dari permainan orang dalam itu tadi. Itu contohnya. Oke, kalimat yang sistem orang dalam itu apakah mencederai arti dari kemerdekaan, Pak? Oh, sudah jelas. Merdeka tadi kan ada dua dimensi. Merdeka yang dimaknai secara euforia, ada merdeka yang dimaknai dengan cara kebangkitan. Kebangkitan benar-benar bangkit dalam artian di sini adalah positif. Bangkit dalam artian kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus memiliki kompetensi. Itu bangkit makna kemerdekaan. Nah, permainan orang dalam yang baru saja kita diskusikan tadi sudah sangat jelas mencederai makna kemerdekaan. Dia bukan saja mencederai, dia membahayakan kondisi negara. Itulah yang menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan. Kan di situ kan akan melahirkan para penjilat. Penjilat yang artinya dia hanya melaporkan sesuatu yang menyenangkan saja kepada pemimpinnya. Dia tidak pernah melaporkan adanya masalah-masalah di masyarakat. Akhirnya sebab pemimpinnya tidak pernah tahu ada masalah. Nah, itulah krisis keteladanan. Di dalam hal itu, di dalam lingkaran kekuasaan pemimpin daerah tersebut juga bisa saja terjadi tindakan-tindakan teladan oleh seorang aparat daerah yang bukan pemimpin. Misalnya contohnya, dia berani menyampaikan berita buruk kepada pemimpinnya. Misalnya, Bapak Bupati, kita ada masalah di satu kecamatan. Masalahnya ini adalah begini, di mana masyarakatnya ini mengalami gizi buruk. Dari hasil pantauan penyelidikan saya, dana-dana yang disalurkan untuk tujuan peningkatan asupan makanan-makanan bergizi kepada mereka itu ternyata diselewengkan oleh aparat-aparat. Artinya aparat yang dimaksud itu adalah aparat yang dekat dengan si bupatinya ini, misalnya. Tapi dia berani menyampaikan. Artinya ini permasalahannya. Jadi bagaimana solusi kamu? Solusi saya supaya kita kalau memang dia melakukan tindak pidana penggelapan terhadap dana tersebut, kita laporkan Pak Bupati ke pihak yang berwajib, kita proses. Kalau dia tidak melakukan itu, tapi karena memang tidak ada kemampuan melaksanakannya, kita ganti orang. Nah, dia menyampaikan hal tersebut, dia tahu bahwa yang dia laporkan itu adalah orang dekat dan ada kaitannya dengan orang dalam lingkaran penguasa, tapi dia berani. Nah, ini keteladanan. Tapi belum pernah saya dengarkan itu. Hal yang seperti itu kita sangat langka untuk mendengarkan ada satu kasus seperti itu di mana orang berani seperti itu, tidak ada. Yang ada justru perilaku penjilat yang menyampaikan berita-berita yang baik saja, yang berita buruk dia tenggelamkan.
Bukan saja itu membahayakan kepada masyarakat, tapi membahayakan kepada pemimpin. Karena pemimpinnya mengatakan, wah daerah kita ini pertumbuhan ekonominya luar biasa, daerah kita ini tingkat kemiskinannya menurun drastis. Dia berpidato, tapi masyarakat yang sebenarnya mendengarkan itu, ini bohong orang ini, karena apa yang terjadi dengan kami ini malah sebaliknya. Nah itu tadi akibat dari para penjilat yang hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan kepada pemimpinnya saja, sementara yang tidak menyenangkan dia tenggelamkan. Nah itulah gambarannya. Jadi sudah pasti perilaku-perilaku, praktek-praktek orang dalam, praktek-praktek nepotisme, kronisme, itu sebutannya kan nepotisme dan kronisme, itu sudah jelas sangat mengkhianati kemerdekaan yang telah kita rebut selama 77 tahun ini. Oke Pak Mo, satu pertanyaan terakhir Pak Mo sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini. Menurut pandangan Pak Mo sendiri, apakah sistem orang dalam itu bisa dimusnahkan atau memang sudah bisa dihapuskan dari negara kita ini Pak Mo? Menurut pandangan Pak Mo sendiri. Sangat bisa. Sangat bisa. Kembali lagi, paling mudah apabila kita mampu menghadirkan sosok pemimpin yang memang benar-benar lahir dari proses demokrasi yang wajar. Tapi selama kita menghadirkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi buruk, tidak akan pernah terhapuskan. Kenapa? Kita kan sebenarnya sekarang ini masyarakat kan punya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang sebenarnya mereka itulah yang mengawasi kinerja pemerintahan daerah, kinerja eksekutif. Dan DPR itu tahu persis, sekali lagi, anggota dewan itu tahu persis ada permainan orang dalam yang dimaksud itu tadi. Tapi kenapa? Karena mungkin anggota DPR-nya juga duduk dari proses money politik, dari proses demokrasi yang buruk. Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan lagi, bisa dihapuskan praktek-praktek orang dalam, praktek-praktek kronisme, praktek-praktek nepotisme, itu bisa dihapuskan. Satu, apabila kita berhasil melahirkan atau menghadirkan seorang pemimpin yang memang amanah. Amanah yang saya maksud di sini adalah tidak harus pemimpin yang seperti malaikat atau sempurna, tidak, tapi dia tidak memiliki latar belakang beban dari para tim suksesnya, tidak memiliki beban daripada partai politik pengusungnya. Nah itu insya Allah kita dia akan bisa melakukan pembersihan itu, dan tidak perlu dia harus melakukan mutasi di dalam kepegawaian, tidak perlu, tapi dengan penegasan peraturan saja. Saya tahu kamu selama ini melakukan praktek seperti itu. Nah sekarang di kepemimpinan saya akan menindak tegas perilaku seperti itu. Pegawai-pegawai rendahan jangan takut lapor kepada saya. Artinya saya akan tegakkan, dan itu memang harus dibuktikan dengan tindakan tegasnya. Ketika ada satu kasus, pecat, nonaktifkan. Nah itu akan terjadi. Sebenarnya sangat sederhana menghapuskan itu, tapi syaratnya adalah pemimpin ini memang benar-benar lahir dari proses demokrasi yang benar. Kalaupun tidak lahir dari proses demokrasi yang benar, saya bilang tadi, Dewan Perwakilan Rakyat kita yang tugas mereka itu notabene-nya adalah sebagai pengawas dan pengontrol kinerja, itu kan mereka itu bekerja sebenarnya secara individu. Secara individu itu artinya seorang anggota dewan itu punya hak untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pemikirannya bahwa ini terjadi penyimpangan dan sebagainya, punya hak dia. Walaupun nanti di dalam
rapat misalnya para anggota dewan, dia akan kalah suara, tidak masalah. Tapi minimal dia menyuarakan. Nah, yang kedua, kita juga mengenal yang apa yang disebut dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat itu adalah mata dan telinga masyarakat di luar lembaga DPR, di luar lembaga Dewan Perwakilan. Dia itu mata dan telinganya masyarakat. Jadi mereka itu bisa melaporkan atau menggugat satu tindakan atau kebijakan dari pemimpin di daerah dengan mengatasnamakan masyarakat, sudah pasti berdasarkan fakta-fakta. Bisa dilakukan hal itu. Dan misalnya contohnya, sebuah lembaga masyarakat membongkar terjadinya praktek orang dalam. Sebuah lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat melaporkan kepada jaksa bahwa terjadi jual beli jabatan di dalam pemerintahan daerah. Bisa dia kejaksaan akan memprosesnya. Nah, tapi sekali lagi boleh jadi LSM-nya juga terkontaminasi juga dalam proses-proses demokrasi ini tadi, sehingga semuanya tidak bisa dilakukan. Jadi kalau kita berbicara pesimis, memang pesimis. Tapi kalau berbicara optimis suatu saat memang akan ada, walaupun sekalipun seorang pemimpin itu lahir dari proses demokrasi yang buruk, bisa saja dia secara pribadi ketika dia memimpin, dia melakukan keberanian. Jadi melakukan keberanian, memberikan satu tindakan yang memang benar-benar berani dalam kepemimpinannya, dan dia tidak takut untuk dilengserkan dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Jadi kita berdoa saja itu. Iya. Oke, sudah pertanyaan terakhir kamu, maka sebelum kita menutupnya, alangkah baiknya sama-sama kita kamu dan juga kawan-kawan kita mengeningkan cipta dan berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur dahulu kita, ya, kepada semuanya. Dan kamu meningkat cipta dan berdoa, dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Dan kembali kita sama-sama untuk merayakan euforia nuansa kemerdekaan, kita mengepalkan tangan dan ucapkan merdeka bersama-sama kamu. Kita kepalkan tangan terus kita ucapkan merdeka, ya, sama-sama. Ya. Merdeka. Dan pada kesimpulannya, sistem orang dalam tersebut bisa kita hapuskan kawan-kawan, asalkan berdasarkan demokrasi yang baik dan melahirkan pemimpin yang baik. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini tentang kemerdekaan, tentang krisis kepemimpinan, keteladanan, dan juga sistem orang dalam dapat kawan-kawan ambil ibrohnya, dan juga kita dapat mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi arah yang lebih baik. Saya kru Murah Petang dan Pak Mul, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good.